Chapter 383. Aduh, semuanya, maaf atas ketidakmampuan Zuo dan gagal melindungi semua orang. Aku malu membiarkan gangster menculik satu orang. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, menyeduh emosinya, dan berbalik dengan wajah kerumunan dengan penampilan minta maaf. Dia menghela nafas. Li Jingtian mengikutinya. Wajahnya gemetar, dan dia tidak bisa berkata-kata. Untuk perkembangan keluarga Luo di masa depan, Tuan Zuo berhasil memenangkan hati orang-orang, bahkan emosi kekerasan yang biasa tertahan, yang dapat dianggap cukup berkelahi. Kalau tidak, bagaimana mungkin pemimpin kulit hitam itu hanya menangkap sandera dan mengancam pelayan Zuo dan melarikan diri? Ketika semua orang di keluarga Yun melihat ini, mereka menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih lagi dan lagi, dengan penuh syukur berkata, apa yang dikatakan pelayan Zuo? Jika kamu tidak mengambilnya tepat waktu, kami, tua dan muda dari keluarga Yun, aku tidak tahu betapa menyedihkannya itu. Pada akhirnya, apa alasan kamu bersalah? Seharusnya kami berterima kasih kepada kamu. Namun, yang membuat kami sangat bingung adalah bahwa keluarga Yun kami selalu bersikap baik kepada orang lain. Bagaimana bencana seperti itu bisa terjadi? Yunjia semua orang saling memandang, menggelengkan kepala untuk alasan yang tidak diketahui. Zuo Fan tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Tetapi dia menghela nafas di wajahnya, dunia ini jahat. Meskipun orang tidak bersalah, mereka bersalah atas kejahatan. Keluarga Yun adalah keluarga yang aneh. Bagaimana tidak diidamkan? Apalagi sekarang ibu kota kekaisaran bercampur dengan naga dan ular. Keluarga Yun menatapnya. Aku khawatir itu bukan hanya satu keluarga. Mau tak mau akan terkejut. Semua orang di keluarga Yun berpikir sejenak, mereka semua mengerti segalanya, dan menghela nafas tanpa daya, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Mereka sudah tahu bahwa karena darah mereka yang diturunkan dari generasi ke generasi, mereka akan membawa bencana hari ini. Aku ingin bertanya kepada mereka yang ingin menjadi raja dan hegemoni, siapa yang tidak ingin melihat rahasia surga dan bertindak sesuai dengan langit? Hanya saja selama 1000 tahun terakhir, di bawah perlindungan keluarga kerajaan, mereka telah hidup damai. Tetapi karena semua kekuatan berkumpul di ibu kota kekaisaran, mereka juga sangat terancam, bahkan pemilik keluarga, Yun Xuanji, telah terbunuh. Yang menunjukkan betapa kejam dan sombongnya pihak lain. Meskipun mereka tidak mengetahui kesucian pihak lain, mereka juga memahami bahwa mereka sudah dalam situasi berbahaya, dan mereka dalam bahaya kepunahan. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa genosida ini dibawa kepada mereka oleh penyelamat di depan mereka, pelayan Zuo? Awalnya, pihak lain membunuh Yun Xuanji hanya karena Yun Xuanji meninggalkan posisi aslinya dan melewati batas netralitas, yang tidak ada hubungannya dengan seluruh keluarga Yun. Itu Zuo Fan yang mengambil kesempatan untuk memprovokasi kepanikan keluarga Yun dan menipu mereka untuk membawa mereka keluar, mengatakan bahwa mereka berlindung. Tetapi sebenarnya mereka merayu mereka. Keluarga Yun semuanya adalah orang-orang yang berhati sederhana. Bagaimana kamu bisa menebak 99 kecil Zuo Fan? Jadi dia tahu bahwa dia adalah seseorang yang dipercaya Yun Xuanji sebelum dia hidup, jadi dia percaya padanya. Dan mengikutinya untuk melarikan diri. Tapi siapa keluarga Yun? Keluarga produksi khusus Pries besar, dan darah kehidupan kebijakan seluruh kekaisaran akan mengarahkan mereka untuk memandu arah. Begitu saja, Zuo Fan diculik dan melarikan diri. Siapa yang bisa menjanjikan? Bukankah ini mencuri bayi mereka? Jadi, logikanya,
Orang-orang berbaju hitam mengejar mereka. Mereka hanya ingin membawa kembali keluarga Yun. Mereka tidak punya niat lain. Namun, kedatangan kelompok roh jahat ini hanya membangkitkan ketakutan keluarga Yun. Ditambah dengan Zuo Fan mengambil kesempatan untuk menghancurkan mereka, ketergantungan keluarga Yun pada keluarga Luo menjadi semakin besar. Jahat tertawa di hatiku, tetapi wajah Zuo Fan sangat serius. Semuanya, jangan khawatir, selama keluarga Luo kita ada di sini, dengan persahabatan antara pengurus rumah tangga ini dan Yun Xuanji. Kalian akan pasti memastikan bahwa kamu mencapai angin dengan aman. Linceng, wilayah keluarga Luo aku. Pada saat itu, kamu akan benar-benar aman. Petik 2. Terima kasih, Kepala Pelayan Zuo, atas rahmat penyelamatan hidup dan kebaikan besar kamu. Keluarga Yun bersumpah untuk tidak melupakannya, dan aku akan membalasnya dengan sepenuh hati. Semua orang membungkuk dan berterima kasih kepada mereka. Zuo Fan melambaikan tangannya, dan sudut mulutnya hampir mencapai bagian belakang kepalanya, di mana dan di mana. Kamu dapat mempercayai keluarga Luo aku dan tinggal di wilayah keluarga Luo aku adalah harapan terbesar aku. Hahaha. Jadi, seperti ini, di bawah paksaan dan godaan halus Zuo Fan, semua orang di keluarga Yun jatuh hati. Tampaknya di dunia, hanya keluarga Luo yang benar-benar menyelamatkan mereka. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Zuo Fan adalah yang pertama mengingini mereka, dan juga yang pertama berani menyerang mereka dan merebut mereka dari keluarga kerajaan. Tunggu beberapa lebih menghibur setelah hukuman, Zuo Fan mengeluarkan sebotol obat penyembuhan dan membagikannya kepada Li Jingtian dan Qiu Yanhai dan istrinya. Sehingga mereka dapat berkultivasi sendiri. Setelah sekitar 3 jam, luka dari ketiganya pada dasarnya stabil. Ketika Zuo Fan melihatnya, dia tidak terburu-buru untuk kembali dan masih menjaganya di sini. Paling tidak, mereka harus menunggu sampai luka mereka utuh sebelum pergi tanpa khawatir. Stuart Zuo, kamu baru saja mengatakan bahwa mereka adalah boneka? Apa itu? Pada saat ini, Li Jingtian tiba-tiba menatap Zuo Fan dan bertanya dengan bingung. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Zuo Fan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Ini hanya sekelompok orang yang menyedihkan. Tetapi tidak ada yang ingin menjadi boneka kecuali kamu putus asa. Mendengar Qiu Yanhai dan Sue King mengangkat alis mereka ketika mereka melihat kata-kata ini. Mereka memandangnya dan mendengarkan dengan cermat. Kalian semua harus tahu bahwa hanya ketika pembudidaya mencapai alam void, jiwanya dapat bersatu dan jiwanya bepergian keluar angkasa. Bahkan jika tubuhnya dihancurkan, ia dapat dilahirkan kembali. Wei Wei mengangguk, mereka bertiga seharusnya. Namun, jika kamu belum mencapai alam transformasi void, tetapi tubuh kamu sudah mati, bagaimana mungkin sulit untuk menahan jiwa? Setelah melirik mereka dengan ringan, Zuo Fan berkata dengan ringan. Mereka bertiga terkejut, alis mereka berkerut, tetapi mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Jika itu masalahnya, hari-hari ketika jiwa hidup di dunia akan singkat, paling banyak 100 hari, mereka pasti akan menghilang dan mati. Li Jingtian memutuskan. Zuo Fan sedikit mengangguk, dan berkata dengan lemah, itu kata yang bagus. Tetapi cara ajaib memiliki teknik rahasia yang dapat memungkinkan master yang tidak dapat mengubah dunia virtual untuk bepergian ke luar dunia tanpa tubuh fisik. Mereka bisa menyedot dunia. Ada aura, dan ini bonekanya. Sebuah cahaya melintas di matanya,
dan mereka bertiga mendengarkan dengan seksama dengan telinga yang menajam. Sesuai namanya, wayang dunia roh, wayang dunia roh. Orang sialan, sekali wayang itu dibudidayakan, sulit untuk menumbuhkan roh jiwa. Belum lagi, itu adalah setengah manusia dan setengah hantu, mengembara di dunia. Dibandingkan dengan mayat yang berjalan hampir sama. Jadi jika kamu tidak memiliki kebencian besar dan simpul besar, kamu lebih baik mati daripada memurnikan boneka roh, yang akan merusak wajah dari pembudidaya. Selain itu, untuk menjaga kekuatan spiritual tidak bisa dihancurkan. Boneka roh setiap bulan benar-benar rahasia jahat untuk mengkonsumsi sejumlah roh purba. Petik 2. Jadi jika mereka bertemu seseorang dalam sihirku cara, tidak ada yang bisa dikatakan. Tetapi jika mereka bertemu dengan cara yang benar, ekstrim semacam itu jika kamu seorang moralis, kamu hanya dapat melarikan diri dengan ekor di antara mereka. Bagaimanapun, membunuh salah satu dari hal-hal jahat ini dianggap sebagai bagian moralitas publik mereka. Dan itu juga baik untuk suasana kultivasi mereka. Mengapa tidak melakukannya? 3 orang mendengarnya, dia berkedip tanpa sadar, mengetahuinya dengan jelas. Namun, Sueking masih terkejut dan berkata, tapi itu tidak benar, kepala pelayan Zuo. Kamu mengatakan bahwa orang yang memiliki keinginan besar akan beralih ke boneka, tetapi kali ini kami bertemu ratusan dari mereka. Di dunia, tidak begitu banyak orang yang tahu metode rahasia ini. Apakah kamu memiliki simpul hati sebelum kamu mati? Hehehe, itu diproduksi secara massal, tidak dilahirkan secara alami. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sambil menyeringai, mata Zuo Fan bersinar, dan dia tersenyum jahat. Sepertinya pihak lain juga sedang mempersiapkan pasukan rahasia, jadi dia memaksa praktisi untuk beralih ke boneka roh. Tidak pernah ada master transformasi dunia maya. Di langit, tidak banyak seni bela diri yang ditujukan untuk jiwa. Begitu banyak boneka yang memang sulit untuk dihadapi. Untungnya, pemurnian boneka juga sangat sulit, dan tidak semua orang bisa berhasil. Sedikit kecerobohan, seluruh pasukan akan musnah. Ngomong-ngomong, Laoli, kamu harus tahu bahwa Lao Pang menggunakan teknik pedang iblis untuk melatih mereka. Hantu kecil, tingkat keberhasilannya lebih rendah dari itu, hahaha. Tanpa sadar terkejut, Li Jingtian bergerak sedikit. Sejak dia memasuki keluarga Luo, Komandan Pang mengikutinya untuk berlatih taktik jahat. Keduanya secara alami akrab satu sama lain. Dia bahkan lebih waspada terhadap penjaga remaja yang baru dipromosikan di keluarga Luo. Tingkat eliminasinya benar-benar 100 orang, dan tidak buruk bagi satu orang untuk tetap hidup. Jika tingkat kultivasi boneka lebih rendah dari itu, kehancuran ratusan orang Zuo Fan hari ini akan setara dengan menghancurkan 100.000 pasukannya. Ketika dia memikirkan hal ini, Li Jingtian tanpa sadar kaget, bibirnya sepat. Tampaknya dia bisa melihat apa yang dia pikirkan. Zuo Fan tertawa bodoh, dan dengan samar berkata, jadi kamu tidak perlu khawatir, berapa banyak orang seperti ini? Hahaha. Petik 2. Tapi, Butler Zuo, tentu saja kamu akrab dengan mereka ketika kamu berurusan dengan mereka. Kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan mereka, kamu harus mengajari mereka 2 lagi. Melihat Zuo Fan acuh tak acuh lihat, Sueking tidak bisa membantu tetapi jujur. Ketika 2 lainnya mendengarnya, mereka juga menatapnya dengan penuh harap. Mungkin mereka tidak mencoba berurusan dengan boneka, tetapi untuk mempelajari lebih banyak keterampilan rahasia dari Zuo Fan. Setelah bersama Zuo Fan begitu lama,
mereka secara alami tahu bahwa seni bela diri dan seni bela diri Zuo Fan berada dalam aliran yang tak ada habisnya. Aku khawatir tidak hanya cadangannya, tetapi juga kualitasnya jauh lebih tinggi daripada seluruh keluarga Tianyu digabungkan. Merupakan berkah yang luar biasa untuk bisa membuatnya memberikan beberapa nasihat. Ini benar-benar kultivasi 3 orang. Ini juga salah satu alasan mengapa tuan ini bersedia tinggal di keluarga Luo. Terutama seorang idiot bela diri seperti Li Jingtian, sangat berharap kekuatannya akan meningkat. Namun, Zuo Fan sibuk dengan tugas-tugas resmi dan relatif malas, sehingga dia harus mengajari mereka. Sekarang mereka baru saja menemukan peluang. Bagaimana mereka bisa melepaskan peluang besar ini? Melirik mereka dalam-dalam, Zuo Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan tersenyum, tidak masalah. Ada 3 tingkat boneka roh, dan tingkat dasar hanyalah bentuk spiritual. Tidak berbeda dari yang biasa. Jiwa-jiwa yang marah sebagai tuan dari dewa-dewamu, satu pikiran dapat dihancurkan. Boneka perantara dapat dilekatkan pada baju besi artefak sebagai tubuhnya sendiri. Mampu menahan dampak dari beberapa jiwa, sama seperti manusia sebelumnya dihitam. Meskipun kamu tidak dapat dihancurkan dalam satu napas mereka, tetapi tidak apa-apa untuk menyakiti mereka dengan serius. Petik 2. Intinya adalah bahwa, seperti Negro, orang yang telah mempraktikkan boneka secara ekstrim dapat menjadi fiktif dan nyata, dan kekuatan jiwa lebih kuat dari kamu. Tetapi itu adalah eksistensi yang paling sulit untuk dihadapi, kamu harus menggunakan seni bela diri. Ketiganya mengangguk cemas, tampak penuh harap. Namun, mungkin ada sangat sedikit master seperti orang itu. Aku khawatir dia akan menjadi satu-satunya. Aku baru saja melukainya dan tidak akan muncul lagi dalam waktu singkat, jadi kamu tidak harus khawatir. Zuo Fan melambaikan tangannya, itu tidak masalah. Setelah mereka bertiga mendengarkan, mereka mengerti apa yang dimaksud Zuo Fan, dan mereka semua menghela nafas bersama. Anak ini terlalu malas untuk mengajar. Ketika Sueking melihatnya, dia membusungkan mulutnya, mengguncang lengan Zuo Fan, dan berkata dengan lembut dan genit, "Stuart Zuo, aku tidak takut 10.000 untuk berjaga-jaga. Peduli. Kakak, aku sombong dan mahal. Jika kamu bertemu pembunuh lagi dan kehilangan foto kamu, siapa yang akan kamu bayar? Jika kamu merasa bahwa kamu sedang mengajar sekarang dan takut mengungkapkan keterampilan rahasia kamu, maka kakak akan mengetuk pintumu di malam hari. Tenang di tengah malam, apapun yang ingin kamu ajarkan." Melihat Sueking dan melihat wajah cantik yang memerah, pipi Zuo Fan berkedut dan bergumam, "Saudari Sue, usiamu banyak, tolong jaga dirimu, kamu pria itu masih ada." "Hei hehe, Stuart Zuo, sama-sama. Itu milikmu sendiri, orang tua itu tidak keberatan. Jika kamu tidak berpikir itu cukup, orang tua itu bersedia mengetuk pintu larut malam. Orang tua aku baik-baik saja." Senyum sedih Qiu Yanhai baru saja memamerkan. Dan Li Jingtian juga rela menyerah, menggoyangkan lengannya dan berteriak, "Muntah." Hampir memuntahkan makan malam tahun sebelumnya, Zuo Fan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan menghela nafas, "Oke, bahkan jika aku takut padamu, aku akan mengajarimu trik khusus untuk jiwa mendalam seni bela diri, hancurkan para dewa." Chapter 384. Di sebelah air terjun dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih, asap hitam bertiup. Ketika berhenti, setelah mengembun menjadi sosok, itu adalah pemimpin pakaian hitam. Tapi sekarang dia sedikit reyot, terengah-engah, tampak sangat lemah.
Ada seorang pria berusia 18 atau 9 tahun di tangannya, dan dia benar-benar pingsan saat ini. Tanpa melihat ke arahnya, komandan berpakaian hitam itu langsung pergi ke air terjun. Dia membusungkan tangannya ke air yang bergolak, dan kemudian hanya melihat lengannya berputar. Tetapi dia mendengar suara kara yang tajam. Suara itu sepertinya menjadi sesuatu seperti mekanisme. Dan air terjun yang mengalir turun secara bertahap melambat dan akhirnya tertutup sepenuhnya. Di sisi kolam di bawah, pusaran muncul di tengah, dan genangan air meresap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sebuah gerbang batu yang tertutup lumut terbuka 10 meter di bawah kolam. Pria berkerah hitam itu jatuh dan membentur batu cembung di sebelahnya, dan gemuruh gerbang batu membuka celah. Setelah pemimpin hitam masuk, gerbang batu otomatis ditutup lagi, dan air terjun 9 hari jatuh lagi, dan segera kolam kecil terisi air. Sepotong kegelapan di jalan kecil domba, pemimpin berpakaian hitam terlatih-tatih ke depan. Pria di tangannya tampak lemas dan berat. Meski begitu bergelombang, tidak ada tanda-tanda kejernihan. Tidak lama kemudian, cahaya lilin redup muncul di depannya. Komandan hitam itu menarik napas dalam-dalam, kakinya sedikit mandek. Dia tampak ragu, tetapi dengan cepat mempercepat langkahnya dan berjalan mendekat. Ini adalah ruangan yang remang-remang, kira-kira tidak lebih dari puluhan rumah susun, kecuali beberapa alat siksaan yang diletakkan di samping. Hanya ada tirai emas yang diletakkan perlahan di tengah untuk membagi ruangan. 2. Celup. Pemimpin kulit hitam secara acak melemparkan pria itu ke tanah, lalu membungkuk ke arah tirai, dan menghela nafas. Bawahan tidak melakukan hal-hal dengan baik, jadi tolong dihukum. Apakah kamu gagal? Sebuah suara tua yang agung terdengar di balik tirai, yang tampaknya sedikit terkejut. Aku tidak menyangka bahkan kamu akan gagal jika kamu keluar sendiri. Aduh, petik 2. Alis sedikit bergetar, pemimpin berpakaian hitam tetap diam, menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Tiba-tiba, pemimpin berpakaian hitam itu tiba-tiba merasakan kesurupan di depan matanya, dan kakinya lunak, dan dia langsung jatuh. Orang di balik tirai terkejut dan bertanya-tanya, "Kenapa? Kamu masih terluka?" Pada saat ini, bayangan gelap melintas, dan sebelum orang di balik tirai berjalan keluar, dia adalah orang pertama yang datang ke pemimpin kulit hitam, mengeluarkan pil, dan memberinya makan. Setelah beberapa saat, ketika dia melihat nafasnya berangsur-angsur menjadi rata, dia menjadi kehabisan nafas, melepaskan hatinya, dan tubuhnya yang memakai topi berbalik ke arah tirai dan berkata, Jangan khawatir, senior tidak besar ini hanya cedera serius, dan perlu waktu untuk berkultivasi. Apa, cedera berat, kamu akan terluka parah? Orang-orang di belakang tirai tampaknya benar-benar tidak dapat mempercayai ini. Itu benar, dan berkata, siapa yang mampu dengan kemampuan semacam ini, dapat memukulmu sekarang? Bahkan 3 mata rantai kuno, seharusnya tidak memiliki kemampuan ini. Orang-orang di balik tirai tampaknya sangat memahami kemampuan pakaian hitam untuk memerintah, mengubah antara kenyataan, dan tidak dapat diprediksi. Meskipun dia tidak dapat membantu monster kecil dari Tikuno, kekuatan kasar dari Tikuno juga tidak akan efektif untuk melawannya. Tetapi pria tirai tidak tahu bagaimana caranya. Bahkan 3 tautan kuno tidak dapat membantu karakter, siapa lagi di Tianyu yang dapat membantunya? Pemimpin kulit hitam itu sedikit mengerang, tetapi dia menghela nafas, ini Zuo Fan. Apa, dia begitu cakap? Hehehe. Selengkapnya dari itu, lelaki tua itu pergi ke sana kali ini,
dan dia hanya memukul telapak tangannya. Dia tidak bisa menahan tawa pahit, dan pemimpin berbaju hitam menggelengkan kepalanya. Orang kecil ini, itu benar-benar tidak mudah. Ada begitu banyak metode, dan dia memiliki banyak pengetahuan. Orang tua itu berpikir bahwa teknik rahasia itu hilang 500 tahun yang lalu, dan tidak ada seorang pun di Tianyu yang tahu tubuh asli lelaki tua itu. Tetapi dia melihatnya dan dimainkan tanpa henti. Jika itu bukan karena lelaki tua itu mengambil keluarga Yun sebagai tameng, aku khawatir lelaki tua ini hidupku benar-benar hilang di tangannya. Pemimpin kulit hitam itu menghela nafas dan menghela nafas, berpikir tentang hal itu sekarang. Ada ketakutan tak berujung di matanya. Mungkin dia tidak pernah bermimpi bahwa dia, yang telah menunggangi langit selama ratusan tahun, akan tersandung di depan Zuo Fan, seorang bocah nakal. Kehilangan wajahnya dan kehilangan wajahnya di malam hari. Zuo Fan, benar-benar monster yang bahkan lebih menakutkan daripada 3 mata rantai kuno. Akhirnya, pemimpin kulit hitam itu berkata sambil menghela nafas, kecuali untuk 3 mata rantai kuno, kecuali untuk kekuatan kasar. Tidak ada kelemahan di seluruh tubuh. Tetapi selain kekuatan kasar yang tidak kurang dari 3 mata rantai kuno, Zuo Fan tidak dapat menemukan kelemahan di seluruh tubuh. Lawan seperti itu, orang tua itu telah bertemu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Petik 2. Pria bertopi yang memeganginya di sisinya mendengarnya, sedikit mengangguk, melihat ke tirai dan berkata, pendahulu mengatakan itu benar. Aku belum melihat Zuo Fan sebelum mengambil tindakan. Ini benar-benar tak terbayangkan. Dia sangat kuat sehingga dia tidak membuat kemajuan apapun. Tidak peduli seberapa senior menghadapi musuh, mereka semua diselesaikan olehnya. Mereka sempurna. Pada akhirnya, aku tidak tahu teknik rahasia apa yang digunakan untuk menjebak senior, hampir membunuh senior. Orang tua itu tahu dia tak terkalahkan, jadi dia tidak berani melangkah maju, jadi dia hanya bisa melecehkannya dari samping. Untungnya, para senior itu dapat melarikan diri seumur hidup. Ini benar-benar memuaskan. Oh, kamu yang membantu aku berkata bagaimana dia bisa terganggu dan membiarkan aku melarikan diri ketika dia memiliki kekurangan. Kebajikan semacam ini, orang tua itu akan membayarnya kembali. Pemimpin pakaian hitam itu mengepalkan tinjunya ke pria Douli, tapi pria Douli itu tertawa kecil. Menggelengkan kepalanya, tanpa komitmen. Bahkan, dia mengatakan ini untuk memberitahu mereka berdua bahwa dia juga telah bekerja keras dan melakukan sesuatu, jadi kamu tahu itu. Akan bagus di masa depan, pikirkan saja aku. Adapun apa yang akan dilaporkan di masa depan, dia tidak berharap banyak. Duduk diam di balik tirai, untuk waktu yang lama, pria itu berkata, di mana yang lain? Petik 2. Ekspresi pemimpin kulit hitam itu gelap, dan dia menghela nafas. Oh, aku mati semua. Apakah itu mulutmu? Tidak. Ini Zuo Fan. Matanya sedikit menyipit, dan pemimpin berpakaian hitam itu menggertakkan giginya dan berkata, orang ini benar-benar kejam, selain dari sebuah kata. Dia bahkan tidak tetap hidup, tetapi menyelamatkan orang tua itu. Hehehe, dia tidak menyelamatkanmu dari masalah. Dia mengatakan kepada kita bahwa dia tidak ingin merobek wajah kita dengan kita sekarang. Janganlah kita menyusahkannya. Tirai pria itu tertawa dan berkata dengan dingin. Setelah keduanya mendengarkan, mereka tercengang, dan mereka semua tidak jelas. Oleh karena itu, orang tirai melanjutkan, dengan kelicikan Zuo Fan, jika kamu benar-benar ingin melacak, bagaimana kamu bisa tidak mencari nafkah?
Jika dia memutuskan untuk menghancurkan mereka semua, itu hanya dapat membuktikan bahwa orang-orang ini tidak berguna baginya. Dia sudah tahu siapa kita di dalam hatinya, tetapi dia hanya tidak ingin menjadi jelas. Petik 2. Apa? Keduanya terkejut, dan hati mereka khawatir. Pada saat ini, tirai terbanting terbuka, dan kaisar berjalan keluar dari dalam mengenakan jubah naga emas. Sepasang mata naga melonjak, bukan hanya dia, mungkin setelah kematian Pries besar. Rencana Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang akan segera dicurigai oleh kita. Hanya saja semua orang masih menjaga keseimbangan dan tidak ingin merobek wajah mereka dan membuat orang lain untung. Jika tidak, hari ini, gerbang kekaisaran dan Zuofan yang selalu bermusuhan, bagaimana mereka bisa saling mendukung? Aku hanya takut padaku dan mengambil kesempatan untuk memakannya. Petik 2. Zuofan ini, aku benar-benar tidak melihatnya sebelumnya. Hatinya begitu besar sehingga dia bisa meregangkan dan menekuk bahkan lawan sebelumnya. Mampu melepaskan masa lalu dan menggabungkan kekuatan benar-benar orang yang hebat. Kaisar mencibir berulang kali, tetapi ada sedikit pembunuhan di senyumnya. Pria bertopi yang menurunkan topi itu persis orang bijak Otelo, Sima Hui, salah satu penjaga naga. Menatap kaisar dalam-dalam, Sima Hui bergumam, "Yang mulia, sekarang Zuofan ingin membawa keluarga Yun ke kota Fenglin. Bagaimana ini bisa dilakukan? Tim pertama pengawal hantu sudah ada di sana. Semua dimusnahkan, pendahulunya terluka parah, dan dia tidak bisa melakukan apapun dalam waktu singkat. 3 tuan dari keluarga Luo, ditambah Zuofan, aku tidak tahu siapa yang bisa menghentikan mereka." Petik 2. Ini adalah apa yang membuat aku marah. Masalahnya, ya, petik 2. Kaisar menjentikkan lengan bajunya dengan keras, dan wajah kaisar pucat. Aku tidak mengerti, lelaki tua Yun Xuanji tidak memiliki hubungan dengan Luo keluarga. Jadi bagaimana dia bisa kehilangan posisi netralnya selama 1000 tahun? Bagaimana dengan Zuofan? Aku pikir aku sudah cukup kuat. Bahkan jika lelaki tua itu memberi Huang Pu Qingtian nasib kaisar, aku tidak akan menyalahkannya. Petik 2. Karena aku tahu, takdir kaisar ditakdirkan untuk sepertiga langit, dan 7 poin tergantung pada kerja keras. Aku adalah kaisar sejati naga sejati. Aku tidak takut bahwa Huang Pu Qingtian akan datang untuk mengalahkanku. Tapi sekarang, dia benar-benar memimpin kerumunan untuk berlindung di Zuofan. Siapa Zuofan? Setelah dia meninggal, hal pertama adalah menculik orang-orangnya dari tanganku. Dia tidak pernah memikirkan orang yang egois siapa yang akan mengurus pemakamannya. Bagaimana mungkin dia mempercayakan orang seperti itu? Batuk-batuk-batuk. Sebelum kaisar selesai berbicara, dia batuk keras. Sima Hui buru-buru mengeluarkan sapu tangan dan menjaganya di samping. Tetapi ketika sapu tangan itu meninggalkan mulut kaisar, itu ditutupi dengan noda darah merah. "Yang mulia, kamu." Sima Hui terkejut dan berkata dengan cemas. Matanya sedikit menyipit, dan kaisar perlahan melambaikan tangannya. "Tidak masalah. Aku pasti akan dapat meninggalkan langit dan gunung yang stabil untuk generasi mendatang." Terhirup dalam-dalam dengan napas lega, kaisar menjadi tenang lagi. Dia memandang pemimpin berpakaian hitam dan berkata, "Raja Hantu, sebagai salah satu dari 4 pilar, kamu adalah keberadaan paling terpercaya dan misterius di dunia. Siapapun yang memiliki melihat kamu hampir mati sekarang. Tampaknya Zuofan adalah pengecualian. Tampaknya numerologi tidak dapat sepenuhnya dipercaya, tetapi kamu tidak dapat mempercayainya. Anak itu mungkin adalah musuh kamu,
Kamu tidak boleh berurusan dengannya di masa depan. Tapi, Yang Mulia, Raja Hantu cemas dan tampak enggan. Kaisar melambaikan tangannya perlahan dan menghela nafas. Zuo Fan adalah orang yang jahat dan licik, dan kekuatannya luar biasa. Jika dia tidak bisa menjadi mata badai dalam pertempuran yang kacau, siapa di sana di Tianyu? Bisakah kamu memenangkannya? Yah, semua tergantung pada penempatanku. Dulu, aku hanya ingin memelihara harimau dan menggigit binatang buas itu untuk mengkonsolidasikan negaraku. Tapi siapa tahu, aku punya aturan. Naga yang bahkan tidak bisa aku kendalikan? Zuo Fan, hehehe, itu benar-benar menjadi kombinasi dari 3 mata rantai kuno dan Zhuge Changfeng, dan telah menjadi orang kepercayaanku. Kaisar menghela nafas panjang, cahaya dalam berkedip di matanya. Raja Hantu dan Sima Hui memandangnya dalam-dalam, dan mereka berdua mengangguk tak berdaya. Kekuatan dan bahaya Zuo Fan membuat mereka semua merasa tidak berdaya. Lagi pula, dalam hal konspirasi dan trik, orang-orang berada pada level yang sama dengan 3 bintang kebijaksanaan besar Tianyu, sehingga mereka akan mudah tertipu. Ketika datang ke kekuatan, orang tidak bisa mengalahkan 3 mata rantai kuno dengan 2 pukulan, dan semua jenis seni aneh bahkan tercengang oleh Raja Hantu, yang bukan manusia atau hantu. Bagaimana kamu bertarung? Bakat serba bisa seperti Zuo Fan dengan perkembangan moral, kecerdasan, dan fisik yang komprehensif benar-benar membuat semua musuhnya merasa seperti anjing menggigit landak. Tidak ada cara untuk memulai. Chapter 385. Setelah merenung sebentar, Kaisar menyimpan ekspresi sedih di wajahnya, menoleh dan melirik keluarga Yun yang tidak sadar di tanah, dan bergumam. Bawa mata yang lain untuk melihat apakah dia cocok? Ya. Raja Hantu mengangguk dan mengangkat pria itu. Kilatan cahaya muncul di tangannya, dan bola mata berdarah muncul. Pada saat ini, pria itu baru saja bangun dan melihat 3 orang di depannya. Dia terkejut dan berteriak, "Siapa kamu dan apa yang akan kamu lakukan?" "Hah? Tentu saja karena kamu memiliki kesempatan untuk menjadi priest besar yang baru." Dengan senyum dingin, Raja Hantu menekan pemuda itu dengan keras, dan dalam tatapannya yang ketakutan, dia mengulurkan tangannya untuk mengeraskan salah satu matanya pengurangan keluar. Ah! Pria itu mengeluarkan tangisan sedih, menyeringai kesakitan, tetapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Raja Hantu mengambil kesempatan untuk meletakkan bola matanya di tangannya, dan keberuntungannya bertambah. Tiba-tiba, darah yang berdeguk berhenti mengalir, dan bola mata secara bertahap bergabung di rongga mata pria itu. Kaisar dan Sima Hui bertemu, dan keduanya sedikit mengangguk. Namun, sebelum mereka menunjukkan senyum puas, pemuda itu mengeluarkan teriakan hantu menangis dan serigala melolong. Kemudian, di bawah mata ketiganya yang gemetar, seluruh tubuh mengejang. Bola mata yang baru saja ditransplantasikan ke matanya juga tiba-tiba berubah menjadi bola cahaya hitam pekat, memancarkan energi hitam tak berujung, merendam tubuhnya. Itu hanya waktu yang singkat sebelum semuanya diwarnai hitam, dan kemudian dengan keras, itu berubah menjadi abu terbang, dan bahkan orang-orang dengan bola matanya menghilang. Tentu saja cukup, mata para dewa menggigit kembali. Tampaknya hasil ini telah diharapkan, tetapi Kaisar masih sedikit tidak mau, alisnya bergetar, dan menghela nafas panjang. Yun Xuanji sangat mampu.
Murid surgawi dari misteri pemecah surga tidak dapat ditransplantasikan oleh orang lain, jadi itu hanya serangan balik. Tanpa diduga, bahkan anggota klan mereka sendiri dan darah yang sama akan sama. Tampaknya sebelum darah terbangun, bahkan keluarga Yun tidak akan mampu menanggung berkah dari murid surgawi ini. Mengangguk ringan, Sima Hui juga menghela nafas dan membujuk, "Yang mulia, tetap tenang, itu masuk akal. Jika mata dewa ini dapat digunakan oleh siapa saja, maka keluarga Yun telah digunakan selama ribuan tahun. Bagaimana bisa begitu damai? Aku khawatir aku sudah memiliki intrik, berjuang untuk mata para dewa, dan memalingkan matanya ke matanya." Petik 2. Kaisar berpikir sedikit dan sedikit mengangguk, itu benar. Tetapi dengan cara ini, dunia akan dapat memecahkan langit. Iya, hanya Sein Yunshuang yang tersisa. Tapi sekarang dia ada di tangan dari keluarga Luo. Yang mulia, yakinlah, kamu adalah kaisar naga sejati. Apakah gadis itu atau keluarga Yun? Cepat atau lambat aku akan kembali kepada kamu lagi. Sima Hui membungkuk sedikit dan berkata dengan lega. Mata kaisar melonjak, seolah sedang memikirkan sesuatu, membelai kumis naga, dan sedikit mengangguk, aku harap begitu. Di sisi lain, sisi Zuo Fan merawat luka Li Jingtian, sambil mengajar seni bela diri untuk membunuh para dewa. Selama 10 hari berturut-turut dia dengan hati-hati membimbing mereka, dan ketika mereka bertiga hampir pulih, mereka diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Dan dia buru-buru kembali ke istana keluarga Luo di ibu kota kekaisaran. Setelah sekejap, sosok Zuo Fan tiba-tiba muncul di halaman belakang istana. Yuan Shen dengan cepat berkembang, dan ketika semua orang dalam damai, dia merasa lega dan mengangguk. Tampaknya dia pergi untuk membantu keluarga Yun dalam beberapa hari terakhir, tetapi tidak ada yang mengambil kesempatan untuk membuat masalah dalam keluarga Luo. Namun, dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada yang ingin merusak keseimbangan ini, tetapi itu adalah waktu teraman untuk semua orang. Stuart Zuo. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. Zuo Fan mengangkat alisnya dan berbalik untuk melihat sekeliling, tetapi melihat Yun Xuanzeng berjalan ke arahnya dengan wajah serius. Alisnya bergetar, Zuo Fan melihat bahwa dia dalam keadaan yang salah, dan bertanya-tanya, "Gadis Suanger, ada apa denganmu?" Menggigit bibir Zu dengan ringan, Yun Xuang menghela nafas, seolah-olah dia ragu-ragu, tetapi akhirnya menggertakkan giginya dan bersikeras, "Stuart Zuo, kamu tahu siapa yang membunuh kakekku?" "Bukan." Hatiku bergetar, dan Zuo Fan menatapnya dalam-dalam. Dia melirik, menyipitkan matanya dan berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa aku tahu?" "Kamu tidak peduli siapa yang memberitahuku. Apakah kamu tahu itu?" Mata Yun Xuang berkilat tegas dan nadanya lebih keras daripada pernah. Namun, Zuo Fan tidak memperhatikannya, dia hanya memikirkannya sebentar. Tetapi dia tertawa dengan marah, "Hehehe, begitu. Pasti dua orang tua itu yang membuatku bodoh. Aku tidak ingin menjadi burung pertama dan membiarkan Laozi mengisi serigala berekor besar, bukan? Oke, kalian tunggu aku." Zuo Fan secara alami tahu di dalam hatinya bahwa Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang membiarkan Cloud Suang datang untuk menanyakan tujuannya sendiri. Mereka tahu bahwa Zuo Fan bermaksud untuk mengumpulkan keluarga Yun, terutama Yun Xuang. Tapi itu untuk memprovokasi Yun Xuang agar sengaja bertanya padanya. Jika dia menolak menjawab, Yun Xuang pasti akan terganggu olehnya. Malah melemparkan dirinya ke pelukan gerbang kaisar atau rumah Perdana Menteri.
Jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada Yun Shuang, itu pasti akan membuat keluarga Luo menjadi yang pertama menentang keluarga kerajaan dan menjadi pemecah masalah pertama dalam keseimbangan ini. Benar-benar dilema. Stuart Zuo, apakah kamu benar-benar tahu kan? Yun Shuang sudah menebak beberapa petunjuk ketika dia mendengar nada suara Zuo Fan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak buru-buru bertanya. Kalau begitu, katakan padaku, mengapa aku harus memberitahu kamu? Namun, sebelum dia selesai, Zuo Fan sudah menatapnya dengan dingin. Sekarang keluarga Yun kamu sedang diawasi, itu Lao Su dia melindungi kamu. Artinya, kamu berutang padaku, dan aku tidak berutang padamu. Kenapa kamu bertanya padaku dan aku harus memberitahumu semuanya? Lelucon. Aku mencibir tanpa sadar. Zuo Fan melanjutkan. Waspada, menoleh dan pergi. Yun Shuang tidak bisa membantu tetapi buru-buru datang kepadanya, menghalangi jalan, matanya penuh memohon, jadi. Butler Zuo, bagaimana kamu bisa mengatakan yang sebenarnya? Dalam keheningan, Zuo Fan menatap mata besarnya yang penuh harapan, tetapi tidak berbicara. Butuh waktu lama sebelum dia memudarkan suaranya, aku benar-benar ingin tahu. Mengangguk kepalanya dengan keras, mata Yun Shuang penuh dengan ketegasan. Sudut mulutnya melengkung, mengungkapkan senyum jahat. Zuo Fan dengan lembut mendekati daun telinganya, dan panas yang keluar meniup telinganya, membuatnya gatal, dan pada saat yang sama, pipinya perlahan memerah. Kalau begitu itu tergantung pada kinerja kamu. Jika kamu tidak bisa menjadi orang aku, mengapa aku bisa mengatakan yang sebenarnya? Tubuh bergetar hebat, Yun Shuang terlihat tidak bisa dipahami. Pipi Zuo Fan memerah segera, matanya bersinar dengan cahaya yang luar biasa, bahkan dengan sedikit penghinaan. Tanpa diduga, Butler Zuo, kamu adalah orang seperti itu, mengambil keuntungan dari bahaya. Yun Shuang menggigit bibirnya dengan keras, dan air mata di mata Yun Shuang kabur. Ketika Zuo Fan melihatnya, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Ya, aku bukan orang baik, lebih dari sekadar memanfaatkan bahaya orang, memanfaatkan api, memanfaatkan api. Mengambil keuntungan dari api, aku sering melakukannya. Bagaimana? Apakah kondisi aku setuju?" Zuo Fan tersenyum dingin, terlihat seperti serigala jahat besar yang memakan domba kecil. Yun Shuang menggigit bibirnya dengan keras, bahkan menggigit darah, dan tangannya mengepalkan sudut pakaiannya erat-erat tampak dilema. Akhirnya, dia menghela nafas dan ragu-ragu, "Stuart Zuo, biarkan aku memikirkannya. Tidak masalah. Itu bisa memakan waktu selama yang kamu inginkan, selama kamu tidak terburu-buru, aku jangan terburu-buru." Zuo Fan masih tenang dan berangin. Seolah-olah dia sudah mencubit semua yang ada di tangannya. Yun Shuang memelototinya dengan pahit, tidak berbicara lagi, tetapi berbalik dengan marah. Zuo Fan melihat ke belakang sekilas dan matanya penuh amarah ketika dia pergi. Dia menggaruk kepalanya dengan ragu dan berkata dengan bingung, "Aneh, bukankah itu biarkan dia memberi aku melihat ke arah dari langit? Apakah begitu sulit untuk menjadi guru militer?" Sayangnya, sepertinya dia masih bersikeras membimbing aku ke akhirat sebelum membantu aku. Namun, jika aku ingin menjadi baik, apakah aku masih bisa disebut kaisar iblis? Zuo Fan cemberut bibirnya tanpa komitmen dan berjalan menuju Luo Yun Hai. Sudah lama sejak patriark masa depan ini dilatih, dan aku tidak tahu berapa lama lagi. Bagaimanapun, jika kamu tidak ada hubungannya, pergi dan latih anak ini. Setelah dia pergi,
Anak ini tidak mampu membiayai keluarga ini, jadi dia tidak perlu khawatir untuk pergi. Namun, ketika dia berjalan perlahan ke kamar Raja Changping, dia melihat bahwa ruangan itu dipenuhi dengan semua jenis hadiah, dan Luo Yunxiang dan Putri Yongning juga ada di sana. Dan dia berkata ada tawa. "Kakak Zuo, kamu kembali." Luo Yunhai berkata dengan gembira ketika dia melihat Zuo Fan. Luo Yunxiang juga tersenyum menghibur padanya. Sementara Putri Yongning mengangkat wajah kecilnya dan mengangkat alisnya dan berkata, "Zuo Fan, kamu akhirnya kembali. Aku benar-benar tidak tahu siapa kamu sebagai pembantu rumah tangga. Ada apa? Keluarga Luo sangat sibuk dalam beberapa hari terakhir, dan kamu tidak ada di sana. Putri ini datang jauh-jauh untuk membantumu. Mengapa kamu tidak bergegas dan berterima kasih kepada putri ini atas bantuannya?" Setelah dia memompa, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Aku tidak akan membicarakan bisnis aku untuk saat ini." "Putri Yongning, mengapa kamu datang ke keluarga Luo kami lagi? Bukankah kamu seharusnya dilarang oleh kaisar?" Dia tahu di dalam hatinya bahwa kaisar telah mengambil kembali sang putri sebelum terakhir kali istana berdebat. Namun dalam beberapa hari terakhir, itu benar-benar muncul lagi, yang benar-benar membingungkan. Penjaga kota kekaisaran ini terlalu longgar. Tampar. Dengan suara nyaring, Putri Yongning menamparkan meja dengan keras, mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, "Berani dan luar biasa. Kamu berani menggunakan kata kamu ya untuk putri ini. Itu benar-benar tidak sopan dan aku tidak ingin kepalamu sekarang." Petik 2. Ki. Zuo Fan tidak berkomentar, memutar matanya dan tidak peduli. Putri Yongning melihatnya, tetapi wajahnya bahkan lebih marah, dan dia lebih ingin tahu tentang Zuo Fan. Seorang kepala pelayan kecil, bagaimana dia bisa memiliki keberanian seperti itu? Dia tidak takut pada langit dan bumi? Luo Yunxiang menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan buru-buru menyelesaikan pengepungan. "Saudari Yongning, jangan marah. Zuo Fan memiliki kebajikan ini, dia tidak akan makan keras dan lunak. Jika kamu tidak suka dia, kamu tidak akan membiarkan dia melihatmu lagi di masa depan. Kamu bisa melakukannya. Bagaimana aku bisa melakukannya? Kalau tidak, mengapa aku selalu lari ke rumah Luo?" Dengan cemberut, Yongning sembur. Tetapi ketika dia mengatakan ini, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan pipinya memerah. Buru-buru mengubah mulutnya dan berkata dengan keras kepala, "Putri ini mengatakan bahwa putri ini memiliki banyak orang dewasa. Bagaimana bisa dia memiliki pengetahuan yang sama dengannya?" Namun, Luo Yunxiang telah melihat petunjuk dan bersenandung diam-diam di dalam hatinya. "Aku tidak tahu pikiran gadis kecil ini." Pada saat yang sama, sorot mata Zuo Fan juga kesal dan marah. Bagaimana orang yang menderita ribuan pedang ini bisa menarik lebah dan kupu-kupu kemana-mana? Namun, Zuo Fan mengabaikannya, hanya menatap sang putri dan berkata, "Putri Yongning, apakah kamu mengebor lubang anjing lagi dan menyelinap keluar? Bagaimana mungkin putri ini berjalan keluar dari gerbang depan kota kekaisaran yang bermartabat kali ini?" Payudara kecilnya dengan bangga berdiri, dan Putri Yongning berkata dengan acuh tak acuh, "Masih ada 3 bulan lagi, dia akan menjadi 100 ayah yang berumur 1 tahun. Ulang tahun, jadi aku sengaja mendapatkan persetujuan ayah aku untuk keluar menyiapkan hadiah untuk orang tuanya. Juga, aku khawatir kamu terburu-buru dan gagal mempersiapkan dengan baik. Aku juga khusus menyiapkan salinan untuk lihat betapa baiknya aku padamu." Putri Yongning tersenyum, menatap Zuo Fan, matanya penuh kekaguman.
Chapter 386. Namun, Zuo Fan tidak terlalu peduli, dia hanya mengangguk ringan, lalu berbalik dan pergi. Melihat sosoknya yang tidak setuju berangsur-angsur menghilang, ekspresi sang putri sedikit suram. Dia cemberut tidak puas dan mengeluh, "Saudari Yuncang, bagaimana cara melatih para pelayan? Tidak ada seorang pun di matamu." "Hahaha, maafkan aku, putri saudari. Dia sangat tidak tahu baik dan buruk, kamu tidak perlu memperhatikannya." Luo Yunxiang tersenyum dan menasihati. Tetapi dalam hatinya itu bahagia sedang mekar. Zuo Fan tidak melihat sang putri di matanya, dia benar-benar tidak bisa memintanya. Lagi pula, dia memiliki terlalu banyak pesaing, dan dia tidak dapat menambahkan lebih banyak. Luo Yunhai melirik kedua wanita itu, dan hatinya seperti Mingjing, tetapi dia terdiam beberapa saat, dan berkata, "Jika itu Zuo kakak tertua seperti pembantu rumah tangga keluarga lain. Bisakah kamu mengejar di belakangnya sepanjang hari seperti bunga berkibar dan kupu-kupu terbang?" "Hei, siapa kupu-kupu terbang bunga berkibar? Siapa yang mengejar di belakang pantatnya sepanjang hari?" Sekarang, kedua wanita itu terkejut, tidak merasa cemas, dan menatap Luo Yunhai dan mengutuk. Tanpa sadar mengangkat alisnya, Luo Yunhai tersenyum dan melambaikan tangannya. "Aku flying butterfly, aku mengejarnya dan berlari di belakang pantatnya. Oke. Baru saja, Brother Zuo pasti datang kepada aku temukan dia sekarang." Begitu suara itu jatuh, Luo Yunhai tertawa dan menghilang. Hanya dua gadis yang tersisa, wajah mereka memerah, mereka saling memandang, tetapi mereka sangat malu. Bahkan ketika mereka melihat ke arah di mana Luo Yunhai menghilang, ada sedikit rasa iri. Bagaimanapun, Luo Yunhai dapat pergi ke Zuo Fan kapan saja, dan mereka harus memikirkannya, jika tidak, mereka akan terlalu tanpa pamrih. Di taman rumah ratu, Luo Yunhai membuat 2 langkah dalam 3 langkah, berlari selangkah demi selangkah, tetapi Zuo Fan telah menunggu di sana untuk waktu yang lama. Melihat sosoknya muncul, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan mulutnya, dan tersenyum. "Ya, ada lebih banyak kedipan daripada sebelumnya. Mengetahui bahwa aku memiliki sesuatu untuk menemukan kamu. Tentu saja, bagaimana aku bisa mengatakannya? Brother Zuo dan aku telah bergaul begitu lama, dan kami telah berkomunikasi satu sama lain, kan?" "Hehehe." Luo Yunhai menyentuh hidungnya dan tertawa. Zuo Fan sedikit mengangguk, mengaitkan jari-jarinya dan berkata, "Oke, biarkan aku melihat kemajuanmu." Pupil mata tidak bisa menahan kondensasi, dan tubuh Luo Yunhai langsung waspada melonjak. Dia membanting kakinya, bergegas menuju Zuo Fan, dan meninju. Bang bang bang. Satu demi satu, tinju dan angin meledak, dan harimau tumbuh berkuasa. Zuo Fan menginstruksikan sambil menerima langkah itu. "Pertempuran itu bukan kekerasan, kamu harus menggunakan otakmu untuk menemukan celah seseorang. Jika ada celah, kamu harus pergi, jika kamu tidak punya celah, kamu harus pergi jika kamu membuat celah. Serang kekurangannya, hindari atasannya, serang kekurangannya, selangkah demi selangkah." Zuo Fan menghabiskan seluruh pelatihan hari dengan Luo Yunhai sampai bulan dan bintang langka, itu berhenti ketika langit penuh bintang. Pada saat ini, Zuo Fan tidak masalah. Tidak ada bedanya untuk menggerakkan otot dan tulangnya mengikuti pikirannya. Tapi Luo Yunhai hanyalah seorang reparasi dunia penempaan tulang. Menghadapi lawan seperti Zuo Fan, dia sudah lelah. Berbaring di tanah, terengah-engah, seperti katak mati.
Kakak Zuo, kamu cukup menganggur hari ini. Kamu melatihku sepanjang hari. Luo Yunhai menyeka keringat dari kepalanya dan berteriak keras. Zuo Fan menatap ke langit dan menghela nafas. 3 tahun, sekarang sepertiga telah berlalu. Air berlumpur ini telah diaduk. Di hari-hari mendatang, aku ingin menemukan kehidupan yang santai. Waktu tidak lagi mudah, hahaha. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, menundukkan kepalanya dan menepuk kepala Luo Yunhai, lalu berjalan ke kamarnya. Sepertinya aku ingat hari aku pergi lagi, dan hati aku terasa berat. Luo Yunhai melihat ke belakang yang arogan, sedikit mengernyit, dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia dengan cepat bangkit dan berjalan ke kamar Luo Yunxiang. Mencicit. Zuo Fan mendorong pintu dan memasuki kamarnya sambil mendesah panjang. Tiba-tiba, alis Zuo Fan bergetar, tetapi dia melihat napas yang tidak biasa di ruangan itu. Melihat sekeliling, dia melihat tempat tidurnya. Tempat tidurnya sudah tersebar, dan di bawah tempat tidur, ada sesuatu yang menggeliat. Siapa? Mengerutkan kening, dan Zuo Fan berkata dengan dingin. Namun, getaran di bawah tempat tidur lebih kuat, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Dengan dengusan dingin di hatiku, Zuo Fan tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak, dan tempat tidur tipis terangkat. Namun, ketika dia melihat benda di bawah selimut, dia terkejut, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Aku melihat bahwa itu adalah tubuh keton putih yang indah, hanya ditutupi oleh kerudung merah cerah, dan kulitnya yang mengkilap dapat dihancurkan dengan meniup. Tapi pemilik badan keton ini memejamkan mata dan menggertakkan giginya dengan keras. Seluruh tubuhnya menyusut dan sudut matanya dipenuhi air mata. Suanger, gadis, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Zuo Fan menggerutu, menelan, suaranya agak kering, tetapi dia masih bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu berlari ke tempat tidurku? Sepertinya, di akhir pembicaraan, Zuo Fan tidak bisa berkata apa-apa, kecuali kedua mata pencuri itu terbuka tanpa berkedip, dan mereka tidak bisa menutupnya. Wajah Yun Shuang memerah, dan dia meraung dengan getir, kamu binatang, bukankah ini yang kamu inginkan? Aku hanya berharap kamu dapat memenuhi janjimu setelah mendapatkan tubuh orang lain. Suanger, apakah kamu memiliki kesalahpahaman? Kapan aku membiarkanmu melakukan ini? Zuo Fan sekarang berlumpur, tetapi sepasang mata pencuri tidak pernah berhenti mengintip. Yun Shuang mengertakkan gigi dan merasa pahit. Mengapa orang ini seperti ini? Ketika dia mendapat tawaran, dia masih menjual dengan baik. Saat ini, dia menjadi seorang pria terhormat. Seolah-olah dia bersedia merangkak di tempat tidurnya. Dia sendiri tidak bersalah. Jadi Yun Shuang memarahi, Zuo Fan, apakah kamu mempermalukanku? Kamulah yang mengatakan, biarkan aku menjadi orangmu, dan sekarang kamu tidak mengakuinya. Apa maksudmu? Mendengar ini, Zuo Fan tiba-tiba menyadari bahwa dia melambaikan tangannya dan menjelaskan. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Aku membiarkan kamu menjadi orang aku, bukan itu yang aku maksud. Sebenarnya, aku hanya ingin kamu membantu aku melihat Tianji. Jadilah seorang asisten divisi militer, jangan bicara tentang prinsip-prinsip besar yang membawa aku pada kebaikan, tidak lebih. Tetapi aku tidak pernah berpikir untuk membuat kamu pengorbanan seperti itu. Aku, apa yang aku bicarakan? .. 2. Zuo Fan memukul kepalanya, berbicara tidak jelas. Yun Shuang sudah mengerti apa yang dia maksud, membuka pupilnya tiba-tiba, dan kemudian membenamkan kepalanya karena malu dan tersedak. Ternyata dia salah paham dan melakukan hal yang memalukan.
Zuo Fan sedang terburu-buru, dia selalu tenang dan bijaksana. Tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Segera menanggalkan pakaiannya dan meletakkannya di tubuh sosok giok itu. Namun, pada saat ini, ada ledakan keras, tetapi pintu dibuka dengan paksa, dan kerumunan orang semua bergegas masuk. Luo Yunhai, orang pertama pada saat itu, tertawa dan berkata, "Saudara Zuo, adikku dan aku baru saja bertanya pada Komandan Pang. Kudengar bahwa hari ini adalah hari ulang tahunmu. Kami akan merayakan ulang tahunmu, Pupil mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Luo Yunhai melihat yang di atas tempat tidur dalam adegan yang ambigu. Dia tersenyum canggung, menggaruk kepalanya dan berkata, ternyata kamu sudah mengatur aktivitasnya. Jadi kami tidak akan mengganggumu. Hehehe, kamu lanjutkan. Mengapa kamu tidak repot, Zuo Fan? Apa yang terjadi? Luo Yunxiang masih berseri-seri. Tetapi ketika dia melihat ini, dia melotot dan menunjuk ke awan yang telah meringkuk di samping tempat tidur di bawah mantel lebar Zuo Fan. Suang berkata, "Siapa dia? Dari mana dia berasal?" Melihat kulit halus dan kaki panjang seperti batu giok putih, Luo Yunchang merasa cemburu. Orang yang tidak berbudi ini benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Mungkin pria giok yang menyembunyikan wajahnya juga cantik yang langka. Zuo Fan mengangkat bahu, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, bisakah kamu keluar dulu?" Jie. Bagaimana ini mungkin, Zuo? Pengurus rumah tangga ditangkap dan diperkosa di tempat tidur di tempat, tetapi adegan langkah harus direkam. Hantu pintar itu berteriak karena takut dunia tidak akan kacau. Tetapi begitu suaranya jatuh, hantu ganas itu menamparkan wajahnya, kentut, apa pemerkosaan di tempat tidur? Butler Zuo adalah raja berlian yang tinggi, kaya dan tampan, tidak bisa itu perempuan? 3 hantu lainnya benar, dan mengangguk bersama. Wajah Zuo Fan gelap, dan dia menatap 4 hantu dengan sengit. Pada saat ini, keempat orang ini benar-benar menjadi semakin kacau. Namun, di antara kerumunan, ada 1 orang lagi yang berantakan, Putri Yongning. Entah bagaimana yang lain tetap saling berhadapan, tetapi hanya menggerakkan mulut mereka. Tapi Putri Yongning mengambil 2 langkah langsung, datang ke tempat tidur, dan pergi menarik pakaian dengan gembira. "Biarkan putri ini melihat siapa kamu dan apakah kamu layak dari kami." Zuo Daguanjia tidak dapat terkejut. Yun Suang sangat takut sehingga dia menyusut dan tidak berani bergerak. Jika semua orang tahu bagaimana dia akan bergaul di depan mereka di masa depan, itu akan memalukan. Pupil mata kanan Zuo Fan memadat, dan sebuah cincin emas melintas. Kong Mingxian Hitomi adalah bobot pertama, bentuk dan posisi yang berubah. Setelah sekejap, Yun Suang dan Zuo Fan menghilang. Hanya orang-orang yang hadir, melihat sekeliling dengan tatapan bingung, lalu menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Setelah semua membiarkan mereka melarikan diri, keterampilan magis Zuo Fan, yang digunakan di tempat ini, benar-benar melengkapi satu sama lain dengan sangat baik. Luo Yunhai menjulurkan lidahnya, tapi dia tidak bisa berhenti tertawa. Jika bukan karena dia melihat kesepian Zuo Fan dan ingin meredakan suasana hatinya, dia tidak akan menghubungi semua orang untuk merayakan hari ulang tahunnya, apalagi mencapai adegan hari ini. Tapi secara keseluruhan, Zuo Fan dianggap mampu, dan tidak ada yang menangkap pegangannya. Di sisi lain, di antara hutan yang gelap, Zuo Fan berdiri diam di lapangan terbuka, memandang langit yang penuh bintang. Setelah beberapa saat, dengan gemerisik,
Yun Xuang telah berganti pakaian dan berjalan keluar dari hutan. Tapi pipinya masih merah, terutama ketika dia melihat Zuo Fan, itu semerah darah dan lembab. Namun, Zuo Fan tidak memandangnya. Sebaliknya, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, menatap ke langit. Kalimat yang sama, bantu aku tanpa syarat, kita adalah kelompok, kamu adalah orangku. Bisnis kakekmu adalah urusanku. Jika tidak, kamu dan keluarga Yun akan kembali ke Feng Linceng berlindung. Aku bisa dianggap sebagai melakukan yang terbaik untuk kakekmu. Jangan berpartisipasi dalam hal-hal di sini di masa depan, kata Zuo Fan dingin. Meliriknya dalam-dalam, hanya untuk melihat sosoknya yang bangga, seperti berdiri tegak dengan pedang panjang. Hati Yun Xuang berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia menatap ke langit dan berkata, naga jahat akan datang. Petik 2. Naga jahat. Dengan alis terangkat, Zuo Fan memikirkannya. Aku ingat Yun Xuanji mengatakan bahwa kekuatan naga jahat adalah anjing rong. Kamu maksud, anjing rong akan berakting? Tiba-tiba, Zuo Fan sepertinya menyadari sesuatu. Dia sangat gembira di dalam hatinya, tersenyum dan mengangguk. Baiklah, mulai sekarang, kamu benar-benar milikku. Petik 2. Yun Xuang tersenyum sedikit, mengangguk dan mengangguk.